Selamat siang Pak Dodi. Oh, selamat siang, Ari. Selamat siang. Oke. Hari ini kayaknya Pak Dodi mau melakukan coaching ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Terus. Oke Pak Dodi. Sudah siap ya Pak Dodi? Siap. Oke. Belajar gitu, Pak. Nanti dibimbing, Pak. Siap. Mohon izin ya Pak Dodi. Iya. Monggo, Pak. Untuk menjadi pengamat saya pada siang ini mengenai Pak Dodi sebagai coach dan nanti yang sebagai coach siapa ya Pak Dodi? Oh, ini Pak Danu, Pak. Kebetulan, Pak. Saya, Pak. Iya. Pak Danu ya nanti sebagai coach ya. Siapa? Ini Pak Dodi, siang ini saya perlu sampaikan mengenai instrumen yang akan saya sampaikan kepada Pak Dodi. Tadi saya sudah kirim ke Pak Dodi. Apakah sudah dicat Pak Dodi? Iya, sampun, Pak. Sampun, tadi sudah saya buka WA-nya. Oke, berarti sudah dibaca semua ya keseluruhan? Iya, insya Allah. Kira-kira apa saja? Kalau ada bingung, tanya aja dengan lagi. Oh, siap. Oke Pak, mengenai kira-kira nanti saat Pak Danu sebagai kunci, Pak Dodi sebagai coach, Pak Dodi itu sudah menentukan tujuan apa belum? Tujuannya itu apa? Seperti itu. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Saya lebih itu, Pak, lebih pengen berkaitan sama rasa itu loh, Pak, yang rasa yang resif, yang menerima dan appreciate, menghargai itu loh, Pak. Oke, Nah, Pak. saya lebih pengen mengembangkan kemampuan saya menerima informasi yang disampaikan oleh Koji Pak Danu, dan nanti saya bisa melatih kemampuan saya untuk mengapresiasinya, Pak. Dua itu terutama, R sama A-nya. Oke Pak Dodi. Jadi Pak Dodi tadi pada kesempatan siang hari ini tujuannya untuk mengembangkan informasi mengenai kunci ya. Ya, Coaching yang bagian rasa itu, Pak. Oke, bagian rasa yang tadi. Oke, berarti mengenai prosesnya juga sudah tahu ya Pak Dodi? Prosesnya, Mengenai prosesnya sebagai coach sudah tahu ya? iya, Tirta niku nggih, Pak. Oh iya, Iya. luar biasa Pak Dodi, berarti Iya, Pak. Iya. Nah, instrumen yang sudah saya share tadi berarti sudah dibaca. iya. Alhamdulillah masih ingat, Pak. Oke Pak. Berarti untuk kira-kira yang ingin dikembangkan Pak dari kompetensi yang mungkin bisa dikembangkan pada waktu uji tadi, kira-kira yang paling spesifik yang ingin dikembangkan apa ya Pak Dodi? Saya lebih ke itu, Pak, mendengarkan aktif, Pak. Terus menyimak, terus bisa mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Dani sebagai coach. Oke Pak, berarti kompetensi yang diinginkan Pak Doni itu mendengarkan aktif, tujuannya bisa menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Danu atau sebagai kunci ya tadi ya. Oke. Sangat hebatnya ini. Jadi Pak, lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi, sekarang indikator mana saja yang dapat diamati oleh Pak Dodi? Indikator nih, Pak, menerima informasi itu indikatornya saya paham, Pak, apa yang disampaikan. Jadi mungkin sederhananya nyambung lah, Pak. Pertanyaan saya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Danu nanti ada kaitannya gitu loh, Pak. Jadi nggak kelihatan kalau ngelamun gitu. Itu yang pertama, Pak. Terus
Yang kedua, saya mungkin dari gerak tubuh mungkin terlihat mengangguk atau tertawa atau kelihatan menghargai lah dari gerak tubuh. Kelihatan memperhatikan lah Pak. Itu yang kedua Pak, gerak tubuhnya kelihatan memperhatikan. Ya, terus yang ketiga itu saya menyampaikan kata-kata yang mengapresiasi Pak. Jadi menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Danu. Mungkin dengan baik, bagus sekali, keren Pak, bener Pak, gitu, dan yang semacamnya. Oke. Mohon Pak. Luar biasa Pak Dodi ya, indikatornya yang ingin dipenuhi dalam tujuan kali ini yaitu menerima informasi dan sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Kuci ya Pak. Iya, Pak. Oke, untuk yang kedua tadi mengetahui gerak tubuh kira-kira itu sensitif atau tidak seperti itu ya Pak ya. Tubuh mengangguk dengan cara tadi Pak Dodi mengangguk, Pak Danu mengangguk pada waktu ikut menanyakan, terus berarti ada jalinan komunikasi, memperhatikan seperti itu ya Pak. Ya, betul. Terus untuk yang ketiga tadi kata-kata yang apresiatif, kata-kata yang apresiatif itu berarti mengapresiasi lawan lawan bicaranya seperti itu ya. Betul. Terus Pak. Iya. Jadi misalnya dengan sebutan oke, baik atau seperti itu tadi ya. Kira-kira nanti yang mau ditanyakan lebih mendalam atau dengan adanya Kut dan Kuci ini apa ya Pak? Apa Pak ya? Saya malah nggak dapat gambaran ini Pak. Nggak dapat gambaran. Iya. Udah sudah ini. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita berarti tujuannya tadi Pak Dodi sudah jelas dan saya juga sudah menangkap apa yang ingin disampaikan Pak Dodi kepada Pak Danu sebagai Kuci tadi dengan 3 indikator yang harus dipenuhi. Jadi Pak Danu kira-kira juga sudah siap ya? Siap. Oke, nanti setelah ini bisa langsung dilanjut untuk Pak Dodi sebagai Kut dan Pak Danu sebagai Kuci dan nanti saya sebagai pengamat. Oke, baik. Monggo Pak Dodi untuk bisa dimulai. Iya Pak. Terima kasih Pak Ri. Oke Pak. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Pak Danu. Gimana Pak? Gini Pak Dodi, Pak Dodi hari ini sibuk apa enggak ini Pak? Kebetulan ini pas istirahat Pak. Istirahat sebentar lah, jam kosong. Wah, ini kebetulan banget ya Pak. Mumpung Pak Dodi lagi free. Ini gini Pak, ada yang ingin saya diskusikan Pak dengan Pak Dodi gitu Pak. Bisa apa enggak Pak? Bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Alhamdulillah. Dengan senang hati pokoknya. Iya. Jadi gini Pak Dodi, saya mau cerita ini Pak, perihal satu murid saya Pak. Ini ada di kelas 6 Pak. Saya mengajar di kelas 6, ada salah satu murid dari kelas 6 itu kayak susah gitu loh Pak. Susah sekali dalam memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran Pak. Itu gimana ya Pak? Saya bingung. Saya bisa nangkep. Jadi ini ngobrol-ngobrol kaitannya sama masalah di kelas nih Ki. Iya Pak Dodi, betul Pak. Masalah semua orang ini. Iya. Jadi intinya ada seorang anak yang di ketercapaian kompetensinya ternyata tidak sesuai harapan. Betul sekali Pak Dodi. Ya. Dan ini solusinya gitu. Intinya apa ya kira-kira? Iya Pak. Jadi percakapan kita hari ini atau diskusi kita hari ini saya menginginkan nanti mendapatkan hasil berupa tadi Pak, solusi dari permasalahan tadi ya, salah satu anak tadi yang belum tadi ya Pak ya mencapai pembelajaran tadi. Bisa nangkep Pak. J. Nah ini Pak Adi ini
ketemu anaknya baru di tahun ini atau sebelumnya sudah, Pak? Ketemu dengan anak ini baru di kelas 6 ini, Pak. Karena memang anak ini naik dari kelas 5, Pak. Nggih, saya pun juga tahun lalu juga mengajar di kelas 6, Pak. Jadi begitu, Pak Dodi. Nggih. Kalau di mata pelajaran lain gimana, Pak, anak ini? Kalau di mata pelajaran yang lain itu bisa dikata lumayan, Pak, karena memang yang menjadi permasalahan saya ini memang ini pembelajaran itu ya, Pak, matematika ya, Pak. Memang kalau buat anak-anak itu kalau matematika itu memang jadi pelajaran yang apa ya, Pak, yang menakutkan mungkin ya. Karena menghitung tadi ya. Angka tadi, Pak. Nah, berarti kalau bisa saya mungkin simpulkan dan konfirmasikan ya, Pak, ini Iya, Pak. anak bermasalah di matematika, kesulitan, ketercapaian kompetensinya tidak sesuai harapan, tapi kalau di mapel lain sebenarnya ketercapaian kompetensinya termasuk saya nggih. Iya, Pak. Lumayan, Pak. Nah, ini di matematika ini sejak semester lalu atau hanya di bab atau tema tertentu, Pak, ini? Ya, itu, Pak. Sejak semester awal itu sudah merasa kesulitan, Pak, anak tersebut, Pak. Kalau Pak Danu sendiri yang sudah dilakukan apa, Pak, selama ini? Selama ini saya sudah mencoba itu, Pak, memberikan materi tambahan, Pak, kepada anak tersebut. Nggih. Kemudian saya berikan tambahan jam pelajaran juga sudah saya luar biasa, usahakan seperti itu, Pak. Tapi dengan dua usaha itu menurut Pak Danu sering berhasil. Iya, Pak, belum terlihat baik itu, Pak. Apa mungkin itu ya, Pak, materi yang saya berikan kaitannya dengan materi tambahan tersebut apa terlalu sulit, kemudian yang tambahan jam pelajaran yang saya berikan kepada anak tersebut apa ya karena anak sudah kelelahan seperti itu, Pak. Karena memang jam tambahannya ini setelah selesai jam pelajaran gitu, Pak Dodi. Bisa kan? Nah, Pak Danu melihatnya anak ketika jam tambahan itu bersemangat atau mau boten, kalau kelihatan ngantuk lesu? Ya itu, Pak. Jam siang itu kan anak-anak cenderung sudah capek dan mungkin mengantuk ya, Pak. Apalagi ini kaitannya dengan pelajaran menghitung gitu, Pak. Wah, jadi kurang greget gitu ya, Pak ya. Ya, saya berarti Pak Danu bisa mengidentifikasi sendiri nih tuh masalahnya. Ya. Nah sekarang kalau dari situ kan Pak Danu mengetahui bahwa dua cara yang sudah dilakukan ternyata kurang efektif. Nah kira-kira ada atau tidak kemungkinan cara lain untuk mensiasati itu? Apa ya, Pak? Mungkin itu, Pak, saya akan melakukan pemetaan, Pak. Pemetaan kemampuan awal anak tersebut, Pak. Pemetaan. Iya. Nah, pemetaan itu yang akan dilakukan itu, iya, Pak. Instrumennya kira-kira Pak Danu sendiri sudah bisa menyusunnya atau mau pakai apa yang sudah ada dari teman-teman yang lain mungkin? Apa ya, Pak? Mungkin pemetaan kemampuan anak tersebut bisa saya lihat dari kebutuhan belajar anak, Pak. Mungkin dari itu, Pak, profil belajarnya anak, kaitannya dengan gaya belajar, Pak. Gimana, Pak? Terus Bundi? Gimana, Pak? Caranya nanti gimana memetakan itu? Oh iya, itu, Pak, saya coba pendekatan terhadap anak, nanti untuk pemetaannya nanti saya itu, Pak, wawancara gitu, Pak. Iya, saya tanya-tanya gimana. Baik sekali, Pak, bagus sekali. Iya, Pak. Bisa gitu ya, Pak ya? Bisa. Bisa ya. Nah,
nanti berarti setelah misalkan Pak Danu sudah mengetahui kebutuhan belajarnya anak, langkah selanjutnya nopo Pak? Mungkin itu Pak, saya akan menyesuaikan materi tadi Pak, Oh, menyesuaikan iya. materi yang saya berikan tadi. Nggih. Disesuaikan kaitannya dengan Gaya belajar anak. Iya, Iya, Pak. Baik sekali Pak. Iya Pak. Jadi nanti Apa itu yang Pak. sudah dilakukan Pak Danu ini sudah sangat luar biasa loh, karena Pak Danu ini responsif dengan keadaan dan kebutuhan anak dan juga berusaha mengatasi masalahnya. Iya Pak. Oke. Nah, ini nanti kira-kira kapan Pak ya mulai memetakannya itu rencananya? Rencananya ini akan secepatnya Pak. Setelah ini Secepatnya? mungkin Pak. Iya Pak. Besok mungkin Pak. Langsung. Besok sakit. Iya Pak. Tapi besok. Sudah siap ya? Iya. Tapi besok libur Pak. Oh iya, besok Rabu libur ya. Iya. Nah, Mungkin nah, setelah masuk nanti Pak. oke. Akan saya coba Pak. Misal ya, Iya, Pak. kami sudah dipetakan, terus nanti mulai pemberian materi yang sesuai dengan gaya belajar anak itu kapan Pak? Sepertinya kalau saya amati Pak di dalam kelas tersebut, anak ini sepertinya itu Pak. Kok cenderungannya itu lebih suka pada kayak gitu loh Pak. Apa? Video-video gitu loh Pak. Oh iya. Iya. Pernah itu Pak saya putarkan apa itu video apa pembelajaran yang lainnya itu kayak sedikit ada ketertarikan gitu Pak. Kemungkinan besar tipe belajar anak tersebut adalah itu Pak, audio visual. Ya. Ada lu jeli juga nih, bisa mengamati gitu. Saya Iya. loh Pak. Nah itu berarti kalau Pak Danu sudah mengetahui, terus Pak Danu nanti juga bakal menyiapkan materinya dalam bentuk video. Iya Pak. Materinya Pak Danu sekarang sudah punya atau gimana Pak ini? Untuk Cara mendapatkan materinya gimana nanti? ya, untuk materinya nanti akan saya coba buatkan Pak. Iya, karena tadi ada penyesuaian materi juga ya Pak ya. Nanti akan saya buatkan ya video-video sendiri gitu Pak. Berarti ini kalau menurut kemampuan dan waktunya Pak Danu bisa nggih menyediakan video itu sendiri nggih? Insya Allah bisa Pak. Iya, Insya Allah bisa Pak untuk menyiapkan video nanti. Waktu pembuatannya boten menyita waktu yang panjang nggih? Nanti itu Pak, kalau pas mungkin agak longgar gitu bisa saya sempatkan untuk membuat itu Pak, apa video-video tadi pembelajaran untuk anak tadi. Ini Gitu, saya coba konfirmasikan nggih. Iya Pak. Bener nopo tidak ini kesimpulan saya. Jadi Iya, Pak. pertama ini anak kesulitan nggih, terus kedua Pak Danu berusaha mencermati, mengamati dan menindaklanjuti gaya belajarnya anak. Nah, dari situ Pak Danu kemudian mencoba merumuskan, kita pakai video. Nah, videonya ini nanti akan diberikan ke anak di pertemuan minggu depan Pak. Betul sekali Pak. Ya. Nah, ini kira-kira butuh bantuan dari orang lain atau Pak Danu sakit mengerjakannya semua sendiri? Wah, kalau dukungan pasti jelas butuh Pak. Oke. Nanti Terus siapa ini yang kira-kira bakal jadi support sistemnya? ya nanti yang akan jadi support system ya nanti minta tolong sama Pak Dodi supaya nanti bersedia untuk apa berkolaborasi Pak. Iya. Nanti Siap, Pak. kalau ada kesulitan dalam pembuatan video nanti tolong itu ya Pak. Dibantu Pak. Siap. Nanti kita bisa sharing-sharing gitu ya Pak. Ya, ini kan saling bantu nih. Betul, Pak. Pokoknya. Nah, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Iya Pak Dodi. Saya ini misal kalau sudah dilakukan, jadi anak sudah diberikan materi dalam bentuk video, kira-kira kita bakal ketemu lagi nggak Pak ini ngobrol-ngobrol berhasil atau enggak, evaluasi? Oh siap Pak. Nanti kita ketemu lagi Pak. Oke,
ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Saya kok perasaannya penasaran pengen tahu Hasilnya seperti apa. siap Pak. Besok kalau sudah saya coba terapkan, nanti akan saya itu Pak ceritakan lagi sama Pak Dodi. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih atas bantuannya Pak Dodi. Oke, Ya oke. sudah dibantu menemukan solusi permasalahan tadi. Oke. Ampun Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Dodi, Pak Danu. Sama-sama Pak. Sama Pak. Oke, dari yang sudah Pak Dodi sama Pak Danu lakukan tadi sebagai kut dan sebagai kuci, hasil observasi yang saya dapatkan yaitu gini Pak. Berdasarkan pada area yang diinginkan atau dikembangkan oleh kut tadi, Pak Dodi menginginkan bisa menjadi atau bisa menerima informasi dan sepaham dengan Pak Danu tadi sebagai kuci. Jadi menurut saya itu sudah tercapai seperti itu. Oke, Pak. Terus mengenai gerak tubuh, mengangguk dan memperhatikan secara aktif tadi juga sudah. Jadi berdasarkan percakapan observasi Pak Dodi yang inginkan tadi, proses coaching yang beliau lakukan tidak menghakimi dan tanpa asumsi. Jadi Pak Dodi menyampaikannya itu santai gitu loh Pak, luas seperti itu. Pak Dodi ingin saya fokus mengobservasi tadi pada 3 tadi yang sudah saya sampaikan tadi, mengenai apresiasi. Jadi Pak Dodi menginginkan memberikan apresiasi terhadap kuci dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kuci, yaitu terus Pak Dodi mampu menerima informasi dan sepaham tadi sudah. Saya rasa tadi dari komunikasi yang Pak Dodi dan Pak Danu sampaikan tadi sudah masuk kriteria itu semua. Jadi catatan saya yaitu sebagai kut Pak Dodi sudah menunjukkan berperan teguh pada prinsip coaching, yaitu proses kemitraan. Hal ini terlihat pada prinsip tubuh kut yang tampak bersahabat dan terbuka terhadap kuci tadi yang diinginkan Pak Dodi tadi sudah menunjukkan ya. Terus sebagai kut Pak Dodi juga sudah memilih kata ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi sudah memilih kata yang enak saat menanyakan kepada kuci tadi, sudah menanyakan dengan santai, dengan luas, dan memberi apresiasi yang bagus tadi. Kut mendengar aktif terlihat dengan menggunakan kata kunci atau mengulang ucapan kuci. Tadi saat Pak Danu menyampaikan keluh kesahnya atau informasinya mengenai apa yang ada permasalahan di kelasnya itu, Pak Dodi respon dengan cepat dan sepaham lah seperti itu. Terus contoh menggunakan pertanyaan yang memicu untuk menyampaikan ide-idenya. Jadi Pak Dodi tadi juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ide-ide yang ada pada diri Pak Danu, sehingga Pak Danu itu secara tidak langsung bisa mengetahui kelemahan dan kelebihannya, sehingga Pak Danu itu mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri seperti itu. Selamat Pak Dodi, sudah melakukan proses coaching yang luar biasa. Terus jadi gini Pak, saya selaku pengamat sudah mengobservasi proses coaching yang Bapak lakukan. Mohon izin melanjutkan percakapan pada pasca observasi ya Pak. Iya Pak. Jadi Pak Dodi, kalau boleh tahu nih, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apakah sudah tercapai atau belum menurut Pak Dodi? Sudah Pak. Kalau saya ngerasa sih sudah nih. Tadi saya nyoba benar-benar menyimak, benar-benar mendengarkan, benar-benar mencoba merespon berdasarkan apa yang
disampaikan oleh Pak Danu. Terus saya juga tadi sangat berusaha untuk tidak memberi kesimpulan, penilaian ataupun menghakimi Pak, seperti yang jenengan sampaikan. Saya coba benar-benar menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Danu. Terus saya juga mencoba mengapresiasinya, ya, memberi istilahnya apa ya, semacam kata-kata yang bagus, hebat, benar Pak, seperti itu Pak, untuk menyatakan persetujuan dan pengakuan atas kehebatannya Pak Danu. Oke Pak. Oke Pak Dodi, dari yang sudah saya perhatikan tadi, dari yang pertanyaan yang Pak Dodi sampaikan tadi mengenai bentuk apresiasi, terus menggali informasi dan sepaham dengan Kuci tadi, saya membuat catatan kecil, yaitu dari awal tadi Pak Danu mengucapkan ada beberapa masalah mengenai pendekatan kepada anak, yaitu kurangnya antusias atau apa tadi ya. Terus Pak Danu dengan adanya pertanyaan dari Pak Dodi tadi bisa memunculkan ide-ide atau gagasan yang baru, yaitu dengan cara Pak Danu melakukan pendekatan kepada anak, yang pertama tadi. Terus anak diajak diwawancarai mengenai kemampuan awalnya tadi, untuk menggali kemampuan awalnya tadi. Terus langkah-langkahnya Pak Danu tadi disesuaikan dengan gaya belajar anak, itu menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Misalnya anak itu menyukai belajar yang seperti apa, penggunaan video atau penggunaan gambar atau yang lainnya. Terus Pak Danu bisa mengatasi permasalahan yang ada. Terus yang terakhir tadi yang saya perhatikan, Pak Danu itu bisa menyediakan video pembelajaran agar anak itu mampu belajar dengan bagus. Seperti itu ya Pak Dodi. Jadi yang sudah saya ulas tadi sebagai ikut, Pak Dodi juga sudah menunjukkan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip Kucing, yaitu kemitraan dan kolaborasi. Jadi Pak Dodi ini sudah berkolaborasi aktif, sudah bagus sekali Pak kalau menurut saya. Makasih Pak. Iya. Jadi kompetensi yang diinginkan Pak Dodi termasuk indikatornya tadi sudah terpenuhi semua. Terus pemilihan kata juga sudah bagus, sudah oke. Pak Dani juga terlihat luwes, santai dalam menjawabnya, menyelesaikan masalah dengan cukup bagus seperti itu. Pak Dodi, dari yang sudah disampaikan tadi mengenai pasca observasi, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan atau tidak Pak Dodi? Iya Pak, ini ya kedepannya kalau bisa dan kalau Pak Ari ini waktunya ada, mungkin bantu lagi Pak, bantu saya. Ini saya pengen berlatih lagi, mengembangkan kompetensi yang itu Pak ya, memberikan pertanyaan yang pas itu loh Pak, yang menggugah Kuci agar menemukan solusi. Misal saya kayaknya skill saya di situ kurang Pak ya. Oh gitu. Perlu ditambah sebetulnya. Oke Pak Dodi, terima kasih ya, nanti bisa skill-skill yang mungkin Pak Dodi inginkan bisa dikembangkan di lain kesempatan. Oke Pak Dodi, terima kasih. Saya kira cukup Pak, karena ide-ide yang sudah disampaikan oleh Pak Danu dengan adanya pertanyaan Pak Dodi tadi sudah cukup luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.